Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Widiarti Dwi Lestari, biasa dipanggil Kak Widi. Kakak dari kelompok 3 PBH ingin menyampaikan materi yaitu tentang pola, barisan, dan deret. Yang pertama kita akan membahas tentang pola. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah kumpulan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Aturan untuk membentuk suatu barisan bilangan. Nah, di dalam pola bilangan itu sendiri terdapat istilah. Yang pertama itu ada suku, urutan bilangan. Kita lambangkan dengan U besar. Dan yang kedua itu ada suku ke N. Urutan bilangan ke N, kita lambangkan dengan UN. U besar dan N kecil. Nah, selanjutnya, itu ternyata pola bilangan itu dibagi menjadi beberapa jenis. Pola bilangan yang pertama, di sini ada bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Adalah susunan bilangan yang memiliki suatu pola yang dinamakan dengan bilangan ganjil, di mana U pertama atau U1 itu adalah 1. Ini U1-nya nih. Nah, terus urutan kedua atau U2-nya itu 3. U ketiganya atau urutan ketiga itu 5. Urutan keempat atau U4 yaitu 7 dan seterusnya. Bilangan berikutnya diperoleh dengan menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Jadi, ini kan di sini ada U1-nya 1. 1 kita tambahkan 2 menjadi 3. 3 kita tambahkan 2 menjadi 5. 5 kita tambahkan 2 menjadi 7 dan seterusnya. Di sini kakak atau kita bisa rumuskan dengan UN sama dengan buka kurung 2N min 1. Di sini kakak kasih contoh. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Di sini ada bilangan 1, 3, 5, dan 7. Nah, cara menjawabnya itu bisa kita tambahkan. Jadi angka 1 ini kita tambahkan dengan 2 menjadi 3. 3 kita tambahkan 2 menjadi 5. 5 kita tambahkan 2 menjadi 7. Nah, 7 ini kita tambahkan 2 menjadi 9. 9 ini kita tambahkan 2 menjadi 11. 11 kita tambahkan 2 menjadi 13. Jadi, 3 bilangan selanjutnya itu ada 9, 11, 13. Nah, next. Kita akan membahas tentang pola bilangan genap. Di sini ada bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Adalah susunan bilangan yang memiliki suatu pola yang dinamakan dengan pola bilangan genap. Di mana urutan pertamanya itu U1 adalah 2. Urutan keduanya U2 yaitu 4. Urutan ketiganya U3 itu 6. Urutan keempatnya yaitu 8. Dan seterusnya. Bilangan berikut diperoleh dengan menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Jadi ini kan ada 2. 2 kita tambahkan 2 jadi 4. 4 kita tambahkan 2 jadi 6. 6 kita tambahkan 2 menjadi 8. Dan seterusnya.
Atau kita juga bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2 dikali N. Nah, di sini kakak kasih contoh soal tentukan U10 dari bilangan berikut. Di sini kan ada bilangan 2, 4, 6, 8. Nah, yang kita cari itu U10. Ini kan 2 ini U1 ya. Nah, yang kita cari U10-nya nih. Berapa? Kita bisa menggunakan dengan rumus, yaitu 2 dikali N, di mana N-nya itu adalah 10. Jadi 2 dikali 10 hasilnya adalah 20. Nah, langsung next ya. Ke selanjutnya. Di sini ada pola bilangan segitiga. Di sini kakak punya bilangan 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Adalah susunan bilangan yang memiliki suatu pola yang dinamakan pola bilangan segitiga. Sama kayak tadi, U1-nya itu ada 1, U2-nya ada 3, U4-nya ada U3-nya ada 6, U4-nya ada 10, dan seterusnya. Bilangan-bilangan tersebut diambil dari bilangan cacah. Kan bilangan cacah itu dari 0 sampai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini kan dari bilangan cacah ya. Nah, ini kita peroleh yang U1-nya itu dari mana? Dari bilangan cacah. Jadi 0 ditambah 1 hasilnya 1. 0 ditambah 1 ditambah 2 hasilnya 3. 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 hasilnya 6. 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Itu hasilnya 10 dan seterusnya. Atau kita bisa menggunakan rumus, yaitu UN sama dengan N ditambah 1 dikali N per 2. Di sini kakak ada contoh soal. Tentukan U8 dari pola bilangan berikut. Kan yang ditanyainnya itu U8. Kita pakai rumus ya biar gampang. Jadi di mana N-nya itu adalah 8. Jadi N itu 8 ditambah 1 dikali 8 dibagi 2. 8 ditambah 1 hasilnya 9 dikali 8 dibagi 2. 9 dikali 8 hasilnya 72. Kita bagi dengan 2 hasilnya jadi 36. Jadi U8 itu adalah 36. Next. Ini ada pola bilangan persegi. Di sini kakak punya bilangan 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Adalah susunan bilangan yang memiliki pola yang dinamakan dengan pola bilangan persegi. Sama kayak tadi, di sini urutan pertamanya itu ada 1. Urutan keduanya, U2 itu ada 4. Urutan ketiganya, U3-nya ada 9. Urutan keempatnya, itu ada 16. Pola bilangan tersebut dinamakan pola bilangan persegi atau disebut juga pola bilangan kuadrat karena yang mendapatkannya berasal dari kuadrat bilangan asli. Jadi tuh 1 dikuadratin hasilnya 1, 2 dikuadratin hasilnya 4, 3 dikuadratin hasilnya 9, dan seterusnya. Atau bisa menggunakan rumus UN sama dengan N kuadrat. Di sini kakak punya contoh, tentukan U7 dari pola bilangan berikut. Di sini kan ada 1, 4, 9, 16, 25. Nah, yang kakak tanyain U7-nya nih. Kita masukin ya dengan rumus UN sama dengan N kuadrat. U7, N-nya itu 7, jadi 7 dikuadratin hasilnya 49. Oke, next selanjutnya itu ada pola bilangan persegi panjang. Di
Di sini ada bilangan 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Adalah susunan bilangan yang memiliki suatu pola yang dinamakan dengan pola bilangan persegi panjang, di mana urutan pertamanya itu atau U1 adalah 2, U2-nya itu 6, U3-nya itu 12, U4-nya itu 20. Bilangan-bilangan tersebut dapat diperoleh dengan mengalihkan baris dan kolom. Di sini ada rumus UN sama dengan N buka kurung N plus 1 tutup kurung. Contoh soal. Tentukan U9 dari pola bilangan berikut. Di sini pola yang pertama itu ada 2. Pola yang kedua itu ada 6. Pola yang ketiga itu ada 12. Pola yang keempat itu ada 20. Nah, cara menjawabnya, di sini kita tuliskan dulu nih rumusnya. UN sama dengan N buka kurung N plus 1 tutup kurung. Di mana kan yang ditanyainnya itu U9, jadi N-nya itu 9. Nah, kita masukkan nih 9 buka kurung 9 ditambah 1 tutup kurung. Kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung. 9 ditambah 1 hasilnya 10. Jadi 9 dikalikan dengan 10 hasilnya 90. Jadi U9-nya yaitu 90. Next, selanjutnya itu pola bilangan segitiga Pascal. Bilangan-bilangan pada segitiga Pascal memiliki suatu pola tertentu, yaitu apabila dua bilangan yang saling berdekatan dijumlahkan, maka akan menghasilkan bilangan-bilangan pada baris selanjutnya kecuali 1. Sedangkan hasil penjumlahan bilangan pada tiap baris segitiga Pascal juga memiliki suatu pola dengan rumus 2 pangkat N min 1 dengan N menunjukkan posisi pada baris segitiga Pascal. Jadi itu rumusnya UN sama dengan 2 pangkat N min 1. Di sini kan ada gambar pola segitiga Pascal ya. Nah, caranya tuh gini. 1 kita tambahkan 1 hasilnya 2. 1 kita tambahkan 2 hasilnya 3. 2 kita tambahkan 1 hasilnya 3. 3 kita tambahkan 1 hasilnya 4. 3 ditambahkan 3 hasilnya 6. 3 ditambah 1 hasilnya 4, dan seterusnya. Di sini ada contoh soal. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Di sini kan U1-nya itu 1, U2-nya itu 2. Nah, cara dari U1 ke U2 itu yaitu dikalikan 2 polanya. Berarti kalau dari U2 ke U3 itu sama dikalikan 2, jadi 4. U3 ke U4 dikalikan 2, jadi 8. U4 ke U5 itu dikalikan 2, jadi 16. 16 dikalikan 2 jadi 32. 32 dikalikan 2 jadi 64. 64 dikalikan 2 jadi 128. Maka 3 bilangan selanjutnya adalah 32, 64,
128. Oke, selanjutnya akan membahas tentang barisan yang akan disampaikan oleh rekan kakak. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai barisan. Barisan sendiri terdiri dari dua, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang pertama, barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap suku-sukunya berurutan dan mempunyai selisih atau beda yang tetap atau konstan. Bentuk umumnya yaitu U1, U2, U3 sampai seterusnya sampai dengan UN. Atau juga A, A plus B, A plus 2B sampai seterusnya sampai dengan A plus N-1B. Cara mencari rumus beda yaitu B sama dengan UN min UN-1. Lalu bisa juga dengan menggunakan U2 dikurangi U1 sama dengan atau juga U3 dikurangi U2. Selanjutnya rumus mencari suku ke N. Untuk mencari suku ke N yaitu dengan A plus N-1B. Dengan U1-nya itu sama dengan suku pertama atau suku awal, lalu U2-nya itu A plus B, U3-nya sama dengan A plus 2B, U4-nya sama dengan A plus 3B. Selanjutnya yaitu rumus suku tengah barisan aritmatika. Untuk mencari suku tengah itu dengan cara UT sama dengan setengah A plus UN. Nah, yang kedua yaitu barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang setiap suku-sukunya berurutan dan mempunyai pembanding atau rasio yang tetap atau konstan. Bentuk umumnya yaitu U1, U2, U3 sampai dengan UN, lalu A, AR kuadrat sampai dengan AR N-1. Pada barisan geometri terdapat beberapa rumus, yaitu yang pertama mencari rasio, yaitu dengan UN per UN-1 atau juga sama dengan U2 per U1 atau sama dengan U3 per U2. Selanjutnya yaitu mencari rumus suku ke N, yaitu dengan cara AR pangkat N-1 dengan U1-nya itu sama dengan A, U2-nya sama dengan AR, dan U3-nya sama dengan AR kuadrat. Di sini ada contoh soal. Hitunglah besarnya U32 dari barisan 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, dan 27. Ya, jawabannya yaitu dengan A plus N-1B. Sehingga dengan A-nya itu 7 dan B-nya itu 2. Karena 9 dikurangi 7. Sehingga 7 plus 31 dikali 2, sehingga hasilnya itu 69. Selanjutnya kita akan membahas tentang deret. Nah, di materi deret ini ada dua, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Yang pertama kita akan membahas deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah nilai dari barisan aritmatika. Bentuk umum: U1 ditambah U2 ditambah U3 titik-titik ditambah UN. A ditambah dalam kurung A ditambah B ditambah dalam kurung A ditambah 2B ditambah titik-titik A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Kemudian rumus mencari jumlah N suku pertama, rumusnya yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung A ditambah UN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Nah, ini untuk rumusnya. Yang kedua, deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke N barisan geometri dapat dihitung dengan rumus berikut. Sn sama dengan A dikali
1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R dengan syarat R lebih kecil dari 1. Nah, ini tuh rumus untuk mencari R kurang dari 1. Atau Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1 dengan syarat R lebih besar dari 1. Nah, ini tuh untuk mencari rumus R lebih besar dari 1. Selanjutnya ada contoh soal. Suatu deret aritmatika 5, 15, 25, 35, dan seterusnya. Berapakah jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika tersebut? Jawab diketahui N sama dengan 10, U1 sama dengan A sama dengan 5, B sama dengan 15 dikurang 5 sama dengan 25 dikurang 15 sama dengan 10. Rumusnya yaitu Sn sama dengan 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. S10 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 10 dikurang 1 dikali 10. 5 dalam kurung 10 ditambah 9 dikali 10 sama dengan 5 dikali 100 sama dengan 500. Hasilnya 500. Jadi jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika yaitu 500. Sekian atas pemaparan materi tersebut dari kami. Kami ucapkan terima kasih.